Anthony Ginting secara mengejutkan membongkar kekuatan mengerikan tim Prancis yang siap menghancurkan mimpi Indonesia di ajang bergengsi Piala Thomas 2026 nanti. Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang akan membahas tuntas drama di balik persiapan Piala Thomas 2026. Kamu sudah dengar belum pernyataan terbaru dari Anthony Sinisuka Ginting? Wah, sudah dong. Pernyataan Ginting ini benar-benar bikin geger publik bulu tangkis tanah air. Dia memberikan perhatian khusus banget sama lonjakan prestasi tim Prancis yang sekarang nggak bisa dianggap remeh lagi. Betul sekali. Indonesia tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Di atas kertas kita unggul, tapi Prancis diprediksi jadi batu sandungan terberat karena tunggal putra mereka lagi naik daun banget. Benar, Prancis punya pemain elit. Ada Christo Popov di peringkat 4 dunia. Itu pencapaian luar biasa buat pemain Eropa. Nggak cuma Christo saja, mereka juga punya talenta muda Alex Lanier yang masuk 10 besar dunia. Ditambah lagi Toma Junior Popov di peringkat 17 dunia. Ini komposisi yang menakutkan. Apalagi Prancis baru saja menyabat gelar juara beregu Eropa tahun ini. Motivasi mereka pasti lagi berlipat-lipat untuk membuktikan diri di kancah dunia seperti Piala Thomas 2026. Tapi Ginting bilang, dia nggak merasa terintimidasi sama sekali ya. Iya, Ginting menegaskan kalau dia tetap percaya diri. Dia meyakini kedalaman skuad tunggal putra Indonesia masih sangat kuat. Kita kan punya Jonathan Christie, lalu ada pemain muda Alwi Farhan, dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed. Menarik banget ya. Ginting menyebut kalau dari tunggal pertama sampai keempat, persaingannya bakal sangat ketat. Dia bilang kalau secara keseluruhan, tunggal kita juga kuat dan punya kualitas setara untuk meladeni permainan menyerang tim lawan. Ginting juga sempat bilang kalau strategi nanti bakal ditentukan sama pelatih dan bidang pembinaan prestasi atau Binpres. Jadi siapa yang bakal turun di tunggal pertama, kedua, atau ketiga, itu bakal krusial banget buat nentuin kemenangan atas Prancis. Tapi jujur ya, melihat grafik peningkatan Alex Lanier dan Christo Popov belakangan ini, Indonesia memang harus waspada tingkat tinggi. Kita jangan sampai lengah atau memandang remeh kekuatan mereka hanya karena nama besar Indonesia di ajang Piala Thomas. Setuju banget. Ginting sendiri mengingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh Christo Popov dan kawan-kawan. Dia menekankan kalau yang paling penting adalah mempersiapkan diri sendiri sebaik mungkin agar tidak lengah saat di lapangan nanti. Optimisme Ginting ini penting banget buat mental tim. Meskipun Prancis punya pemain-pemain hebat, Indonesia punya tradisi juara di Piala Thomas yang sangat kuat. Pengalaman Jonathan Christie dan Ginting sendiri bakal jadi kunci utama di turnamen beregu seperti ini. Benar, pengalaman itu nggak bisa dibeli. Meskipun peringkat pemain Prancis lagi tinggi-tingginya, atmosfer Piala Thomas itu beda sama turnamen individu. Mentalitas bertanding dalam sebuah tim seringkali jadi penentu siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi kita juga harus apresiasi perkembangan bulu tangkis di Prancis. Dulu mereka cuma pelengkap, tapi sekarang jadi ancaman nyata bagi negara kuat Asia seperti Indonesia. Betul, dan ini bagus buat kompetisi dunia agar nggak membosankan. Tapi sebagai fans tim Merah Putih, kita tentu berharap Jonathan, Ginting, Alwi, dan Ubed bisa tampil maksimal. Ginting juga bilang kalau dia optimis banget sama kekuatan yang dimiliki tim Indonesia saat ini. Jadi intinya, waspada boleh, tapi jangan sampai ketakutan ya. Ginting sudah kasih sinyal kalau skuad Indonesia sudah siap tempur habis-habisan di grup D nanti. Strategi penyusunan pemain bakal jadi teka-teki yang menarik untuk kita tunggu. Menurut kamu, siapa nih yang paling cocok jadi tunggal pertama kalau lawan Prancis nanti? Apakah Jonathan Christie yang lagi stabil? Atau justru Ginting yang punya rekam jejak bagus lawan pemain-pemain Eropa? Kalau melihat performa terakhir, Jonathan Christie memang sangat solid. Tapi Ginting dengan kecepatannya juga bisa merepotkan gaya main Christo Popov yang sangat agresif. Ini bakal jadi pilihan sulit buat pelatih tunggal putra kita nanti. Belum lagi Alwi Farhan yang permainannya makin matang. Dia bisa jadi senjata rahasia di tunggal ketiga kalau keadaan mendesak. Sektor tunggal kita benar-benar punya kedalaman luar biasa yang bikin negara lain iri sebenarnya. Betul sekali rekan saya. Yang penting sekarang para pemain tetap konsisten menjaga kondisi fisik dan mental sampai hari pertandingan nanti. Jangan sampai ada cedera yang mengganggu persiapan tim Merah Putih kita. Pokoknya kita dukung terus tim bulu tangkis Indonesia agar bisa membawa pulang kembali Piala Thomas ke tanah air. Pernyataan Ginting tadi sudah cukup menggambarkan betapa seriusnya persiapan mereka menghadapi ancaman dari tim manapun, termasuk skuad Prancis yang sedang naik daun ini. Benar, waspada adalah kunci agar kita tidak terkejut di lapangan. Terima kasih Ginting sudah mengingatkan kita semua. Indonesia tetap optimis dan tetap juara. Wah, obrolan kita seru banget ya hari ini. Jangan lupa untuk terus pantau perkembangan berita bulu tangkis terbaru hanya di sini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa kembali semuanya. Jangan lupa dukung terus atlet-atlet kebanggaan kita. Merdeka! Mampukah tim Thomas dan Uber Indonesia mengakhiri dahaga gelar di Denmark setelah PBSI resmi umumkan target tinggi yang sangat mengejutkan publik bulu tangkis dunia? Halo Sobat Badminton semua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu menyajikan berita paling segar dari dunia bulu tangkis. Kali ini kita punya kabar yang sangat mendebarkan dari Markas Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengenai persiapan tim Merah Putih menuju Piala Thomas dan Uber 2026. Wah, ini pasti berita yang sangat dinantikan ya. Apalagi Piala Thomas dan Uber adalah supremasi tertinggi untuk kejuaraan beregu di dunia. Jadi, apa target resmi yang diberikan oleh Bapak Fadil Imran selaku Ketua Umum PBSI untuk tahun ini? Betul sekali. PBSI baru saja memasang target yang cukup berani namun tetap terukur. Untuk tim Thomas, targetnya tidak main-main, yaitu harus bisa melaju hingga babak final di Horsens, Denmark nanti. Fadil Imran menyatakan bahwa meskipun secara peringkat dunia kita saat ini masih berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok, namun situasi di lapangan seringkali berkata lain karena banyak faktor non-teknis yang menentukan. Menarik sekali. Target final untuk tim Thomas tentu sangat realistis mengingat sejarah panjang Indonesia di kejuaraan ini. Kita kan pemegang gelar terbanyak sepanjang masa. Tapi bagaimana dengan tim Uber kita? Apakah targetnya juga setinggi itu? Untuk tim Uber, PBSI tampaknya lebih realistis namun tetap optimis. Mereka diminta untuk fokus terlebih dahulu lolos dari babak penyisihan grup. Tim Uber Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama dengan Chinese Taipei, Kanada, dan Australia. Fadil Imran berharap Serikandi Muda kita bisa mengatasi perlawanan Kanada dan Australia terlebih dahulu untuk mengamankan tiket ke fase gugur. Grup C untuk tim Uber sepertinya cukup menantang ya, terutama dengan adanya Chinese Taipei. Tapi melihat perkembangan pemain putri kita belakangan ini, saya rasa peluang untuk melangkah jauh tetap terbuka lebar. Oh ya, bagaimana dengan persiapan para pemain sendiri? Kapan mereka akan bertolak ke Denmark? Nah, ini poin pentingnya. Fajar Alfian dan kawan-kawan dijadwalkan akan berangkat menuju Denmark pada tanggal 16 April nanti. Mereka akan tiba lebih awal untuk menjalani proses adaptasi lapangan dan suhu udara yang berbeda. Persiapan intensif di Denmark akan dimulai pada tanggal 18 hingga 21 April untuk memastikan semua pemain dalam kondisi puncak saat turnamen dimulai pada 24 April. Adaptasi suhu memang sangat krusial ya, apalagi Denmark punya cuaca yang jauh berbeda dengan Indonesia. Saya dengar Jonathan Christie juga sempat memberikan komentar mengenai hasil undian grup tim Thomas. Apa katanya? Benar sekali. Jonathan Christie atau yang akrab kita sapa Jojo merasa sangat optimis. Tim Thomas kita tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Jojo mewaspadai Prancis yang memiliki kekuatan ganda yang sangat baik, serta Thailand yang memiliki tunggal putra yang tangguh. Namun Jojo yakin Indonesia bisa keluar sebagai juara grup jika tampil dengan performa terbaik mereka. Luar biasa semangatnya. Komposisi pemain tim Thomas kita tahun ini juga terlihat sangat solid ya. Ada kombinasi antara pemain senior yang sudah sangat berpengalaman dengan para pemain muda yang punya semangat meledak-ledak. Siapa saja sih susunan lengkapnya? Untuk sektor putra, kita diperkuat oleh pemain kawakan seperti Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama, dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Selain itu, PBSI juga memberikan kesempatan emas bagi para pemain muda berbakat seperti Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, Raymond Indra, dan Nikolaus Joaquin untuk merasakan atmosfer kejuaraan beregu yang prestisius ini. Kombinasi yang sangat menjanjikan. Pemain muda seperti Alwi Farhan pasti sangat bersemangat bisa bahu-membahu dengan para seniornya. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat cerdas dari PBSI untuk regenerasi pemain kita di masa depan. Saya sangat setuju. Fadil Imran juga terus memotivasi tim Merah Putih untuk tampil lepas tanpa beban. Beliau menekankan bahwa atmosfer kejuaraan beregu sangat berbeda dengan turnamen individual. Di sini, semangat kebersamaan dan mentalitas pejuang sangat diuji. Setiap poin yang diraih bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Betul, semangat kebersamaan itu seringkali menjadi kunci kemenangan di Piala Thomas dan Uber. Kita sudah sering melihat tim yang secara peringkat tidak diunggulkan justru bisa menjungkir balikan prediksi karena semangat juang yang luar biasa di lapangan. Tepat sekali, dalam 2 edisi terakhir Piala Thomas, Indonesia selalu berhasil menembus partai puncak. Tradisi inilah yang ingin dipertahankan dan jika memungkinkan, kita bawa pulang kembali piala emas itu ke tanah air. Dukungan dari seluruh pecinta bulu tangkis di Indonesia tentu akan menjadi energi tambahan bagi mereka yang berjuang di Horsens nanti. Kami semua pasti akan mendoakan yang terbaik untuk tim Thomas dan Uber Indonesia. Semoga target final dan capaian maksimal bisa diraih dengan semangat sportivitas yang tinggi. Terima kasih banyak atas informasi yang sangat lengkap ini. Sama-sama,
Jangan lupa ya Sobat Badminton untuk terus pantau kanal kita agar tidak ketinggalan update terbaru seputar perjuangan tim Indonesia di Denmark nanti. Mari kita berikan dukungan penuh lewat doa dan semangat agar Merah Putih bisa berkibar di podium tertinggi. Sampai jumpa di berita selanjutnya, dan salam olahraga.